Halo, selamat pagi Indonesiaku. Salam damai untuk anak negeri. Anda masih bersama saya di channel jurnalis kita bersama reporter Anda Mustafa Alpano. Dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwa saat ini saya sedang berada di Komplek Perumahan Bumi Ayu Lestari, Desa Serai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, di mana ini adalah titik kumpul untuk seluruh anggota kelompok tani hutan mangrove Maju Sejahtera, yang beberapa saat lagi kita akan menuju ke lapangan untuk meninjau lokasi atau lahan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat dari kelompok ini. Pemirsa sekalian, saat ini kita bersama dengan anggota kelompok tani hutan mangrove Maju Sejahtera menuju ke meninjau lapangan. Kita melintasi salah satu daerah, yaitu daerah Sendayan, di mana daerah ini adalah sebuah daerah yang mayoritas lahan pertaniannya dipergunakan untuk bercocok tanam, yaitu tentang padi. Kita lihat padi begitu hijau, tumbuh subur di kawasan daerah ini. Dengan mutu petani sejahtera, ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Mudah-mudahan masyarakat di kawasan ini bisa hidup lebih maju melalui hasil produksi pertaniannya. Dapat pemirsa lihat hamparan sawah yang begitu hijau, tumbuh subur. Mudah-mudahan hasil panen tahun ini bisa melimpah ruah. Pemirsa channel jurnalis kita, saat ini kami sudah berada di kawasan kelompok tani hutan mangrove Maju Sejahtera, Desa Serai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Ya, inilah areal kawasan. Nanti beberapa ratus meter lagi kita ke depan untuk berkumpul bersama rekan-rekan dari kelompok tani yang lainnya. Pemirsa jurnalis kita, dapat kami sampaikan kepada Anda semua, inilah daerah kawasan lahan yang akan dikelola oleh kelompok tani hutan mangrove Maju Sejahtera, Desa Serai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Saat ini saya berada di jalur kuning, pemirsa sekalian. Ini nantinya oleh kelompok tani akan digunakan untuk tahap pertama ini. Direncanakan jika tidak ada halangan untuk tanaman jagung dengan luas areal tanaman ini nantinya kurang lebih 200 hektar, pemirsa sekalian. Ini benteng penahan air, tanggul penahan air sudah dikerjakan oleh kelompok tani kita. Dan kita lihat di depan ada warga masyarakat kita sedang selesai mencari kepiting, pemirsa sekalian. Dan nantinya di depan kamera kami ini, tidak jauh dari sini, yaitu jalur hijau, akan ditanami hutan mangrove. Kita selamatkan kawasan pesisir kita, pemirsa sekalian, agar ekosistem di kawasan ini dapat terjaga dan memberikan manfaat kepada masyarakat kita, agar masyarakat yang ingin mencari kepiting bisa mendapat hasil tangkapan yang memadai untuk kebutuhan hidup mereka, saudara-saudara sekalian. Dan di sebelah ini kelihatan tanaman yang tidak diketahui siapa pemiliknya, atau para cukong atau masyarakat dan lain sebagainya. Oke, nanti akan kami liput kembali hasil kerja kita pada hari ini, pemirsa sekalian. Selamat siang, Pak. Izin Pak, saya dari channel jurnalis kita bersama reporter Mustafa Alpano. Kami mendapat informasi bahwa Bapak adalah sebagai badan pendiri dari kelompok tani hutan mangrove Maju Sejahtera Serai Selatan, Kecamatan Babalan, Pak ya. Ya. Yang ingin kami tanyakan, Pak, apa yang memotivasi Bapak mendasari bersusah-susah payah Bapak mendirikan kelompok tani ini? Pertama ya, kita ingin mendukung program pemerintah. Kedua, kita juga melihat bahwa masyarakat sekarang ini banyak yang tidak mempunyai lahan untuk dikelola menjadi sumber kehidupan. Untuk itulah kami membentuk kelompok tani Maju Sejahtera, agar masyarakat juga tercover di masalah pekerjaan, termasuk juga untuk mengelola lahan-lahan tidur sesuai dengan program pemerintah, yaitu perhutani sosial.
Jadi saya kira yang memotivasi itu adalah kepentingan masyarakat. Itulah dasarnya kami mau mendirikan kelompok tani maju sejahtera ini. Kira-kira berapa luas lahan yang akan dikelola oleh kelompok tani maju sejahtera di bawah pendirian Bapak ini, Pak? Berapa hektar luasnya dan apa jalur-jalurnya saja, Pak? Sesuai dengan pemetaan dari pihak BPKH, luas areal yang diapakan kepada kelompok tani maju sejahtera itu sekitar 616 hektar. Dan itu terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur hijau yang akan penanaman daripada bakau. Yang kedua untuk berupa darat akan yaitu jalur kuning ya. Itu akan dikelola menjadi tanaman palawija dan yang lain. Saya kira itu sasaran kita. Untuk jalur kuning adalah tanaman produktif, Pak ya. Ya. Direncanakan nanti tanaman palawija. Melihat daripada areal ini tidak serta-merta langsung bisa ditanami, Pak. Upaya-upaya apa saja nantinya akan dilakukan oleh kelompok tani ini sehingga lahan ini nantinya bisa ditanami palawija, Pak. Ya, inilah gunanya kita ajak kelompok kita yang sudah terdaftar. Kalau terjadi pengelolaan mandiri, otomatis semua pihak yang mempunyai hak pengelolaan di dalam akan kita arahkan dan kita ajak mereka untuk mengelola lahan ini agar bisa ditanami tanaman-tanaman palawija. Oke, Pak, terima kasih. Silakan, Yang Pak, kedua, lanjut. apabila nanti ada pihak investor, kita juga akan ajak bekerja sama untuk melakukan pengelolaan yang pasti saling menguntungkan terhadap pihak investor. Kerjasama dengan investor, Pak ya. Iya, ya kira-kira demikian. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami dari channel jurnalis kita bersama reporter Mustafa Alpanov. Nah, pemirsa sekalian, inilah perjuangan kelompok tani hutan mangrove maju sejahtera yang dimotori oleh Pak Yuli Alfahri dan Pak Khalid, bahwa dasar yang mereka memperjuangkan atau mendirikan organisasi ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat, mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional. Semoga petani Indonesia, petani palawija Indonesia maju, ketersediaan pangan Indonesia tercukupi. Indonesia maju. Semoga kita damai-damai saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Izin, Pak, saya Mustafa Alpanov dari channel jurnalis kita. Ingin bincang-bincang dengan Bapak. Dengan Pak siapa, Pak? Bapak Hanenggolan, Pak. Hanenggolan, Pak ya. Iya, Pak. Bapak adalah anggota kelompok tani hutan mangrove maju sejahtera, Pak ya. Iya, Pak. Di Iya, bawah betul, Pak. kepemimpinan Bapak Yuli Alfahri. Oke, Pak. Iya, Pak. Kira-kira apa harapan Bapak tentang dibukanya lahan pertanian oleh KTH ini? Harapan-harapan yang dari kelompok tani Bapak? Harapan saya ya supaya anggota kelompok tani ini supaya dapat memiliki lahan dan perekonomian anggota kelompok tani ini terdongkrak kembali karena ini program dari Bapak Jokowi. Kemudian dari 600 hektar lebih yang disampaikan oleh ketua kelompok tadi, 300-an hektar ini adalah kawasan jalur kuning atau hutan produktif. Direncanakan untuk menanam palawija. Apakah harapan Bapak ini bisa direalisasikan nanti melihat kondisi lahan ini tidak spontan bisa ditanami palawija? Iya, Pak. Begini, Pak. Jadi kita anggota kelompok tani bermusyawarah dan berunding gimana caranya untuk mengelola lahan ini. Kalau lahan jalur hijau sekitar 200 hektar dan lahan jalur kuning sekitar 300 hektar lebih. Jadi total keseluruhannya semua 616. Jadi kalau masyarakat dan anggota kelompok tani kita ini berunding agar segera gimana caranya, cara pengelolaannya, apa yang harus bisa kita tanam, begitu, Pak. Baik, Pak, tadi saya bincang-bincang juga dengan anggota yang lain. Menurut informasinya ini nanti akan jalur kuning ini akan dijadikan tanaman palawija khususnya jagung, Pak ya. Iya, Pak, ya, Pak. Karena tanaman jagung ini lebih mudah perawatan dan produksinya bisa mencapai 35 sampai 40 ton per hektar, Pak ya. Iya, Pak, ya, Pak. Oke. Apa harapan dan ucapan yang bisa Bapak sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini, Pak? Yang saya harapkan dan ucapkan kepada pemerintah agar
membantu kami anggota kelompok tani ini, kelompok tani maju sejahtera, dan memperhatikan anggota yang ada di sini supaya terbangkit lagi, terhindar dari garis kemiskinan. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik pemirsa channel jurnalis kita, dapat kami sampaikan bahwa kawasan jalur kuning ini nantinya akan ditanami tanaman palawija khususnya jagung. Hal ini untuk menyukseskan program pemerintah dalam mencukupi ketahanan pangan nasional. Bersama saya Mustafa Alpanov dari channel jurnalis kita mengabarkan untuk Anda. Sampai jumpa. Semoga Indonesia maju, Indonesia bisa.